Sekitar 252 juta tahun yang lalu, gunung api di daerah Siberia meletus, hingga menghancurkan kerak bumi dengan magmanya. Miliaran ton gas vulkanik menghancurkan lapisan ozon, dan suhu rata-rata air laut yang tadinya 16 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Hujan asam turun di mana-mana, bumi menjadi sangat tidak layak huni, dan membuat 96% spesies laut punah, dan 70% spesies darat punah. Dari 6 peristiwa kepunahan besar yang sudah terjadi di bumi, peristiwa kepunahan Permian menjadi yang termasif yang merubah bumi menjadi tidak layak huni selama jutaan tahun lamanya. Tapi, bencana yang jauh lebih besar mungkin akan segera terjadi. Para ilmuwan memperkirakan bumi tercipta sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan baru sekitar 500 juta sampai 1 miliar tahun kemudian, kehidupan muncul di dasar lautan, di mana organisme sel tunggal berkembang biak di sekitar lubang hidrotermal. Sejak awal mula kehidupan di bumi hingga saat ini, diperkirakan ada 5 miliar spesies telah berevolusi, tapi 99%-nya kini sudah punah. Agar dapat bertahan hidup pada perubahan kondisi bumi, makhluk hidup berevolusi untuk beradaptasi pada perubahan ekstrim yang tidak terduga di lingkungan mereka. Bertujuan agar bisa bersaing untuk mendapatkan makanan, air, dan wilayah. Nah, menurut teori Charles Darwin, spesies yang paling mendominasi adalah spesies yang paling cocok dengan lingkungan baru yang berubah itu. Dan sebaliknya, spesies yang tidak dapat beradaptasi akan menyusut dan akhirnya punah. Seleksi alam inilah yang membuat hewan dan tumbuhan berubah-ubah sepanjang waktu geologis bumi. Dari Titanosaurus yang sepanjang 40 meter sampai Sabertooth yang menjadi mimpi buruk bagi para manusia purba. Dan beragam makhluk hidup di bumi kita telah lahir, berjaya, dan punah. Berarti, kepunahan secara bertahap adalah langkah alami evolusi kehidupan. Namun, walaupun makhluk hidup bisa beradaptasi dengan evolusi, ada peristiwa bencana yang gak akan bisa dihindari makhluk hidup di bumi. Bumi sudah melewati 5 kepunahan massal, dikenal sebagai The Big Five, yaitu 5 kepunahan yang hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, persyaratan masuk kategori kepunahan massal itu, setidaknya suatu peristiwa harus memusnahkan setengah dari populasi bumi, yang akan merusak rantai kehidupan dan memusnahkan lebih banyak lagi karena efek dominonya. Tapi, walaupun kelima bencana besar telah memusnahkan banyak makhluk di bumi, kehidupan di bumi tetap bertahan, berevolusi, dan berkembang selama miliaran tahun. Kini, perubahan lingkungan itu tidak lagi diatur oleh alam, melainkan makhluk hidup paling dominan di bumi. Iya, manusia. Manusia telah mengubah lingkungan hidup di berbagai belahan bumi, merusak siklus alami bumi yang telah berjalan alami selama miliaran tahun lamanya. Lalu, apakah mungkin manusia bisa menyebabkan kepunahan massal bumi yang keenam dan menjadi The Big Six? Dan ternyata, tahap awal dari kepunahan massal keenam itu sudah dimulai. Menurut National Academy of Science, sejak pertengahan abad ke-20, populasi global meningkat terlalu pesat, yang disebut dengan akselerasi besar. Di masa ini, peradaban manusia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mengakibatkan banyak kerusakan di bumi, dari hutan yang diubah menjadi pemukiman maupun lahan industri, polusi udara yang semakin ekstrim, dan masih banyak kerusakan lainnya yang mengakibatkan bencana alam karena kebutuhan manusia akibat populasi yang meningkat. Sejak revolusi industri, manusia menghasilkan karbon dioksida 50% lebih banyak dan peningkatan ini 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan periode sebelum manusia hadir di bumi. Nah, peningkatan karbon dioksida ini, walaupun banyak dari kita menyangkalnya, ini benar-benar mempengaruhi kestabilan bumi dengan cara yang bukan alami, melainkan karena perbuatan manusia. Saat ini, bumi sudah hampir lebih panas 1 derajat Celcius. 1 derajat memang terdengar sangat kecil, tapi ternyata perubahan 1 derajat Celcius secara global itu bisa menjadi malapetaka bagi manusia itu sendiri. Contohnya, lautan yang menyerap 90% kelebihan panas karena kelebihan karbon dioksida yang dihasilkan manusia. Meningkatnya suhu laut telah merusak dan menghancurkan ekosistem laut yang kaya, seperti terumbu karang yang terancam punah pada 2050. Terumbu karang ini vital karena banyak makhluk laut akan kehilangan tempat berlindung, berkembang biak, hingga makanan. Sejak zaman akselerasi besar,
manusia hanya melakukan sedikit upaya untuk menekan efek gas rumah kaca bumi. Pada tahun 2019, manusia melepaskan 43 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Limbah dari manusia yang sangat masif di seluruh dunia ini jelas memberi dampak negatif secara global dan membuat banyak ekosistem bumi menuju titik kritisnya. Banyak hutan di dunia seperti hutan Amazon atau kalau di Indonesia hutan Kalimantan dengan ekosistem paling beragamnya terus-menerus berkurang dan mendekati kehancuran karena pembangunan industri dan lain-lain yang dilakukan selama beberapa dekade berakibat pada serangkaian bencana mematikan yang jika digabungkan menjadi kategori kepunahan massal. Kepunahan massal dari mana? Populasi manusia kan masih bertumbuh pesat. Iya, populasi manusia masih bertumbuh. Tapi apa kabar dengan populasi binatang dan tumbuhan, darat dan laut? Dan kira-kira sampai kapan populasi manusia bertambah jika ekosistem selain manusia runtuh? Nah, kepunahan massal ke-6 ini telah berdampak 75% ke habitat darat dan 66% ke habitat laut. Kita telah memutus rantai ekosistem dunia, spesies hewan, tumbuhan, iklim, cuaca, arus laut, ketinggian laut, dan masih banyak lagi. Sejak 1970, hewan vertebrata telah berkurang sebanyak 60%, bahkan habitat air tawar menurun drastis sebanyak 83%. Para ilmuwan memperkirakan 150-200 spesies tumbuhan, serangga, burung, dan mamalia punah setiap 24 jam. Angka ini hampir 1000 kali lebih cepat dibandingkan angka yang seharusnya terjadi secara alami. Menurut banyak ahli biologi, kepunahan ini lebih besar dari apapun yang pernah dialami dunia sejak punahnya dinosaurus hampir 65 juta tahun yang lalu. Dan berarti benar, kita telah mengakibatkan percepatan kepunahan jauh lebih cepat. Bahkan untuk spesies yang berisiko rendah punah sekalipun. Saat ini, UN Sustainable Development menyatakan ada 1 juta spesies di bumi yang terancam punah dari total 8 juta spesies yang ada. Tapi, 1 juta spesies ini dapat memberikan efek domino yang dapat menyebabkan hancurnya ekosistem dunia. Angka-angka tadi adalah data cukup akurat yang dapat memproyeksikan kerusakan bumi. Apabila manusia tidak berhenti menghasilkan karbon dioksida, atau bahkan berhenti menghasilkan karbon dioksida pun, jika tidak memulai memperbaiki, akan menghadapi secara pasti masa depan yang tidak nyaman untuk anak cucu kita nanti. Lalu, apakah manusia sanggup menyelamatkan bumi ini? Yang mungkin terlihat, bumi baik-baik saja di mata kamu. Tapi sebenarnya, bumi kita sangat kritis menurut data sains. Dan kira-kira berapa lama waktu yang tersisa sampai akhirnya ekosistem bumi sudah terlambat untuk diselamatkan. Dan kepunahan massal ke-6 tidak bisa dihentikan. Karena limbah terus diproduksi, iklim berubah secara ekstrim. Es mencair, air bersih menjadi langka, air laut naik, dan segudang masalah lainnya yang ada sejak populasi manusia meningkat tak terkontrol. Hal yang gak bisa kita pungkiri adalah manusia menjadi pengganggu kestabilan alam dan sudah banyak tanda-tanda alam bahwa kita memang semakin mendekati kepunahan massal. Tapi, mungkin aja manusia dengan teknologi yang maju kini dapat sepakat secara global untuk menghentikan produksi karbon dioksida dan mulai bergotong royong mengembalikan keadaan bumi seperti semula. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan bumi kalau bukan manusia itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang agar banyak dari kita semakin sadar kalau kita harus menyelamatkan bumi. Dan kita bisa kontribusi dari hal-hal kecil seperti kurangi sampah, buang sampah di tempatnya, stop penggunaan plastik berlebihan, menanam pohon, bijak menggunakan air, dan gunakan transportasi umum. Sekian dari gue, thank you buat lo yang udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video sains berikutnya.